Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad yang saya hormati. Berikut saya akan paparkan karya ilmiah saya yang berjudul Konsep Rancangan Penerapan Big Data pada Perusahaan Telekomunikasi. Nah, studi kasusnya pada PT Trans Indonesia Super Corridor. Sekilas kita bisa melihat abstraknya. Big data merupakan sekumpulan data yang memiliki berbagai karakteristik seperti ukuran data yang besar, bervariasi, dan pergerakan data yang cepat, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan broadband internet memiliki data log dialing service pada server radius atau remote authentication dial-in user service. Data log dialing service memiliki data yang besar dan bervariasi yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pelanggan. Pada penelitian ini akan dilakukan pendekatan big data untuk pengelolaan data log dialing service agar mendapatkan hasil analisis performansi jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan adanya analisis data diharapkan dapat membantu pemegang keputusan untuk pengambilan keputusan dengan cepat agar dapat meningkatkan performansi jaringan sehingga memberikan kualitas layanan yang lebih baik terhadap pelanggan. Di sini ada kata kuncinya big data, broadband internet, radius, dan telekomunikasi. Pertama, pendahuluan. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi semua kalangan. Semenjak pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia di mana terdapat model baru dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Contoh, di dalam dunia pekerjaan sudah diterapkan namanya work from home atau bekerja dari rumah, sedangkan pendidikan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tercatat di sini pada tahun 2021, perusahaan telekomunikasi yang menyediakan internet service provider itu sebanyak 294 perusahaan. Nah, di sini tantangannya adalah perusahaan baru yang bergerak dalam bidang telekomunikasi harus bersaing lebih ketat lagi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah existing yang lama. Nah, untuk persaingan ini harus dilihat dulu dari kekuatan apa sih yang menjadi kelebihan dari perusahaan yang baru saja berdiri ataupun masih memiliki umur yang cukup muda dalam bidang telekomunikasi. Kemudian, kalau kita lihat dari beberapa definisi bahwasanya big data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk proses menggunakan perangkat pengolahan database konvensional ataupun aplikasi pemrosesan data lainnya. Kemudian, penggunaan data tentunya banyak pemanfaatannya, mulai dari pengambilan keputusan hingga hal-hal yang besar yang menyangkut hal bersifatnya global. Nah, di dalam era digital membuat manusia tak perlu lagi bersusah payah mengumpulkan data yang sangat banyak dengan berbagai aplikasi, memudahkan data tersebut disusun dan dianalisa. Nah, big data telah banyak digunakan berbagai industri karena memberikan berbagai manfaat. Di sini menurut laporan dari lembaga McKinsey tahun 2012, penggunaan efektif dari big data pada industri memiliki manfaat mendasar untuk diubah ekonomi dan memberikan gelombang baru pertumbuhan produktif. Nah, mengambil keuntungan dari analitik big data, industri yang berharga akan menjadi persaingan dasar bagi perusahaan. Apalagi saat ini perusahaan sudah banyak menerapkan big data dan menciptakan pesaing-pesaing baru yang mampu menarik karyawan yang memiliki keterampilan kritis pada dasar besar industri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan perusahaan atas nama PT Trans Indonesia Super Corridor yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yang berdiri pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2020 perusahaan ini mendapatkan izin sebagai ISP atau Internet Service Provider. Dalam menyediakan layanan internet, perusahaan ini menyediakan sebuah server yang sering disebut dengan server radius atau remote authentication dial-in user. Nah, sebagai apa servernya? Sebagai untuk authentication, authorization, dan accounting. Server ini dapat digunakan sebagai autentikasi perangkat, kemudian melakukan pencatatan penggunaan, dan melakukan otorisasi yang lainnya.
Dengan umur perusahaan yang masih muda, persaingan sebagai ISP atau Internet Service Provider itu sangat tinggi dan perusahaan akan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan atau menyediakan produk yang dapat menarik pelanggan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang sudah eksis terlebih dahulu. Nah, inilah strategi bagaimana kita harus menyediakan kualitas layanan yang bagus, produk yang harga yang terjangkau. Nah, ini menjadi hal-hal perhatian bagi perusahaan. Nah, di sini saya mengutip salah satu dari Gasper terkait kualitas. Dia menyatakan bahwa kualitas adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik yang dimiliki oleh produk yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, artinya kualitas menjadi prioritas kita karena mencerminkan dari sebuah produk. Nah, kemudian dalam upaya memberikan kualitas layanan yang baik, maka perusahaan harus terlebih dahulu memiliki data sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Hal ini sangat penting karena pemegang keputusan harus memiliki datanya. Karena kalau tidak ada data, bagaimana seorang pemegang keputusan CIO, BOD, BOC untuk mengambil kebijakan tersebut? Nah, dibutuhkan sebuah data. Nah, saat ini memang belum tersedia dashboard yang dapat memberikan analisis performansi pelanggan. Nah, yang disebut dengan performansi pelanggan di sini adalah mengarah pada performansi layanan. Nah, pada penelitian ini, peneliti mencoba membuat rancangan penerapan big data untuk membantu mendapatkan analisis dari performansi jaringan. Data yang diambil merupakan data log dialing service pada server Radius. Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada sebuah dashboard sehingga dapat menyajikan data yang akan digunakan oleh pemegang keputusan untuk mengambil atau membuat sebuah keputusan. Data dari log dialing service ini dapat membantu untuk analisa performansi masing-masing perangkat yang digunakan pada lokasi pelanggan. Oke, di sini yang kedua, tinjauan pusaka. Dalam tinjauan pusaka, beberapa literatur mengenai big data. Pertama, menurut Dambil tahun 2012 menyatakan bahwa big data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Artinya, dengan banyaknya data, kita akan melihat atau membaca data itu akan membutuhkan sebuah proses. Prosesnya begitu lama, tergantung berapa jumlah data. Dengan kondisi tersebut, maka muncullah sebuah proses atau sebuah implementasi dari big data. Nah, kemudian menurut para ahli lagi yang salah satunya adalah John Merli pada tahun 1998 menyatakan bahwa big data adalah yang paling sederhana, prasejanya terpendek untuk menyampaikan itu batas komputasi terus maju, kemudian berkembang dan diversifikasi dan intensifikasi dengan cepat. Jadi beberapa ahli banyak menyampaikan hal-hal definisi-definisi ini karena secara standar bakunya belum ada. Jadi pandangan-pandangan para ahli boleh saja asalkan tujuan yang dicapai itulah sama. Nah, kemudian dari peneliti sendiri ada pandangan atau definisi yang dicoba untuk menyampaikan big data ini. Nah, menurut peneliti, big data merupakan suatu konsep untuk melakukan proses data dengan ukuran yang besar dengan berbagai variasi terstruktur dan tidak terstruktur dengan perpindahan data yang cepat. Nah, sekali lagi, definisi-definisi ini boleh saja disampaikan, berbeda pandangan nggak masalah, tetapi tujuannya adalah sama. Kita haruslah memproses dengan
data ukuran yang besar, bervariasi, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah, kemudian big data juga mengacu pada dataset yang ukurannya di luar kemampuan dari database software tools atau di BMS yang biasanya. Jadi, karena data terlalu besar, prosesnya akan lambat, akan dilakukan proses pada saat bersamaan ataupun proses satu user dengan kapasitas data record yang banyak itu akan membuat gap waktunya akan bertambah dibandingkan menggunakan yang big data. Nah, kalau kita lihat di sini ukuran datanya adalah bisa terabyte hingga petabyte, tergantung di industri apa. Nah, kebetulan di industrinya telekomunikasi, log system atau log dial service yang diterima itu akan bergantung dengan pertumbuhan data pelanggan atau customer. Karena satu customer bisa aja setiap detik ada log, tergantung performansi jaringan kita. Nah, oleh sebab itu, dasarnya kondisi itulah yang membuat peneliti melakukan rancangan ini. Ini hanya sebatas rancangan saja yang mungkin bisa dapat diimplementasikan. Oke, kemudian kita lanjut di bagian teknologi big data. Nah, menurut Pujianto Agung dan kawan-kawan pada tahun 2018, teknologi big data adalah teknologi yang memungkinkan proses pengolahan data dengan 4 ciri di atas. Seperti munculnya teknologi ini, pengolahan data hampir selalu dilakukan oleh programmer dan sangat memakan waktu. Nah, proses ini bertujuan untuk setiap bisnis, organisasi, ataupun individu yang mampu mengolah data tersebut bisa mendapatkan informasi lebih mendalam, insight yang akan memicu pengambilan keputusan, decision making, dan tindakan atau action bisnis yang mengandalkan insight tersebut, bukan berdasarkan insting semata. Nah, kalau kita lihat dari modelnya, dari gambaran di sini pada gambar 1 terlihat bahwa data meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, terlihat di sini pertama adalah data, insight, decision, sama action, dan high performance. Kita bisa ketahui bahwa saat ini data itu merupakan new new oil atau minyak terbaru. Harganya paling berharga lah dibandingkan dengan minyak. Karena apapun ketika seseorang atau perusahaan memiliki data itu merupakan suatu kekuatan dalam perusahaan tersebut. Nah, makanya di era industri 4.0 ini akan bertambah terus tiap hari, tiap detik, tiap menit itu pergerakan data akan semakin lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena proses digitalisasi sudah diterapkan oleh semua industri karena menuju industri 4.0. Nah, kemudian di sini ada karakteristik big data. Terlihat pada gambar 2 menunjukkan karakteristik dari big data. Apa saja? Di sini pertama ada volume, variety, veracity, value, hingga velocity. Ada 5V of big data. Namun banyak orang mendefinisikan ada yang 7V, ada yang 8V, hingga 10V. Jadi kita semua boleh mendefinisikan asalkan satu tujuan tadi. Jadi boleh kita tambah VV yang lain yang nggak ada masalah. Oke, kita bahas sedikit di sini. Volume atau volume merupakan sejumlah data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak struktur. Nah, ini disebut dengan volume, ukurannya. Kemudian velocity. Velocity dapat kita gambarkan bahwa data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga, atau sebut dengan real time. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan yang data dapat diakses dengan cepat? Seperti kita melakukan postingan Facebook, LinkedIn, Twitter, itu ketika kita posting, itu data bisa langsung cepat kita lihat.
dapat diproses. Nah, kalau kita bayangkan berapa juta orang yang akan ditampung datanya pada server, namun ketika kita akses server tersebut masih memberikan kualitas performance yang bagus karena sudah mulai diterapkan machine learning-nya. Sehingga proses itu akan terlihat lebih cepat. Oke, kemudian masuk dalam variety. Di dalam variety, data bisa disebut dengan big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah tersusun dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisasi dalam suatu database. Nah, di sini data itu bervariasi. Seperti apa data yang bervariasi? Seperti teks, gambar, suara atau audio, dan video. Nah, kemudian di bagian veracity. Big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditan sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Nah, artinya veracity akan memastikan bahwa apakah data ini akurat atau valid, karena ini juga menjadi suatu tantangan dalam kita menerapkan big datanya. Nah, kemudian value. Value berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat. Tepat gunanya, tepat waktunya, tepat bagaimana metodenya, atau dapat juga dikatakan sebagai nilainya atau bermakna dari suatu data. Nah, maksudnya adalah ketika perusahaan ingin melakukan penjualan dengan ada datanya itu diolah, maka menjadi benefit atau mungkin nilai dari data tersebut. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah menerapkan hal tersebut. Tidak melakukan insting saja, tidak. Kemudian melakukan berdasarkan kata orang saya, tidak. Nah, artinya benar-benar data inilah yang akan dikelola oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan benefit dari data tersebut. Nah, dari hal itulah dikatakan data itu memiliki nilai. Nah, itu bagian dari yang value-nya. Kemudian, di sini saya akan tampilkan penelitian sebelumnya. Nah, ini sama-sama dengan perusahaan telekomunikasi. Di sini ada perusahaan telekomunikasi di Indonesia namanya PT Telkom Indonesia telah menerapkan big data dengan tema Chan Prevention atau Prediction atau prediksi. Nah, jadi ini adalah melakukan prediksi pencabutan pelanggan atau bagaimana kita melakukan menghilangkan prediksi atau mengurangi customer-customer yang akan melakukan cabutan layanan. Nah, di sini sebelum diterapkan big data, perusahaan tidak dapat mengetahui atau memprediksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan karena belum tersedianya tools untuk menunjang hal tersebut. Nah, berkurangnya pelanggan pasti akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Semakin berkurang pelanggan, semakin berkurang pendapatan dan maka kualitasnya atau image dari perusahaan itu akan dipertanyakan. Kenapa pelanggan bisa berkurang? Apakah layanan yang tidak bagus? Apakah after sales-nya yang kurang bagus atau bagaimana? Nah, untuk menjawab itu atas nama Bapak Komang pada tahun 2019 beliau juga sebagai salah satu sebagian EPV-nya Big Data dan mempresentasikan di Abdi dan ada bukunya dengan judul Big Data Analytic Ecosystem dan Solution dengan Apache Hadoop. Nah, ini buku ini terdapat beberapa pengarang seperti Pak Komang, Bapak Indra Utoyo, Bapak Ramzi Effendi, Bapak Trigantoro Brahmaning Tias, kemudian ada Bapak Julianto Sutandang dan ada Bapak Rudiantara.
Kemudian salah satu dosen juga di Budi Luhur adalah Bapak Rudi Rusdiah. Nah, di sini ada asosiasi Big Data dan AI. Nah, pada buku itu dicantumkan eh, penelitian terkait implementasi dari Big Data. Nah, setelah dilakukan penelitian, dilakukan pemodelan, kemudian dilakukan implementasi, didapatkanlah hasil dari Big Data tersebut. Apa saja yang didapatkan? Yang pertama adalah pelanggan yang dapat dipertahankan sebesar 45%. Contohnya, misalkan kalau pelanggan ingin cabut sebesar 100%, dengan menerapkan yang Big Data ini bisa mempertahankan 45%. Kemudian prosentasi keberhasilan carrying sebesar 89%. Carrying ini adalah kita follow up atau kita konfirmasi ke customer-nya. Nah, tujuan dengan adanya Big Data untuk yang prediksi CHAN ini untuk memudahkan perusahaan mengetahui mana-mana pelanggan yang dia akan prediksi akan putus berlayanan. Nah, dengan data itu sudah ada, maka akan di follow up, akan dilakukan pendekatan cara bisnisnya, dilakukan pendekatan, dikonfirmasi. Nah, dengan dapat data itu, maka dalam penerapan Big Data di Telkom ini bisa mempertahankan 45% pelanggan yang akan cabut. Nah, ini kan fantastis banget. Ketika kita tidak mengetahui datanya, maka sebesar 45% akan bisa hilang, atau bisa dianggap misalkan 100% datanya akan hilang. Tapi di sini tidak menyampaikan berapa data untuk presentasinya, apakah 100.000 orang pun nggak ada, cuma menyampaikan sebesar 45%. Oke, itu penelitian sebelumnya. Kemudian di sini metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini sendiri, saya membuat sebuah konsep atau rancangan dari big datanya. Nah, di sini terdapat data source, kemudian ada yang di bagian big data platform, kemudian data application, dan dashboard. Nah, data source ini adalah data yang berasal dari server Radius yang memiliki log dialing service. Nah, dari log itu akan diterima oleh big data platform. Nah, big data platform apa aja? Tools yang bisa digunakan untuk menerapkan big data seperti Hadoop, Spark, kemudian MapReduce. Nah, kemudian ada big data application, di mana big data application itu lebih diutamakan terhadap programmer-programmer yang akan melakukan pengembangan datanya, pengembangan big datanya. Bisa melalui Visual Studio, bisa menggunakan Visual Editor, dan lainnya. Nah, kemudian data itu akan ditampilkan dalam dashboard. Nah, muncullah di sini dashboard. Nah, dashboard ini seperti kita ketahui bahwa dashboard itu hanya poin-poin saja yang akan tampilkan. Artinya apa? Apa sih yang akan dirumuskan? Apa sih yang akan diambil kebijakan? Akan disesuaikan dengan dalam dashboard tersebut. Jadi, dashboard ini adalah sebuah tampilannya, sebuah wadah yang menyimpan hasil dari olahan yang akan diberikan untuk pemegang keputusan. Oke, ini sudah saya jelaskan. Di sini ada 4. Kemudian di hasil dan pembahasan pada arsitektur rancangan yang diajukan, dilakukan pemisahan bagian-bagian agar terdapat perbedaan dan kejelasan dalam penerapan big data. Berikut merupakan penjelasan dari konsep rancangan. Yang pertama ada data source yang tadi saya jelaskan bahwasanya data itu berasal dari server Radius, di mana dalam server Radius terdapat log dialing services. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam server Radius itu bisa berfungsi sebagai authentication pertama, authentication, kemudian accounting. Nah, di bagian authentication-nya terdapat beberapa service protokol tunneling yang bisa di-handle. Nah, kebetulan di sini untuk layanan broadband kita menggunakan PPPoE atau point to point over Ethernet. Nah, di sini setelah itu kita dapat ada beberapa status
pada loggingnya. Ada ASIP, ada reject, request, start, internet update, dan lain. Masih banyak status-status yang ada dalam radiusnya. Nah, pada penelitian ini, log di island service akan dilakukan klasifikasi berdasarkan status dan waktu koneksi. Kenapa kita buat status atau waktu koneksi? Karena memang kita melihat berapa kali customer kita itu sering restart, berapa kali customer kita yang putus. Nah, ini akan menandakan sesuatu, apa yang menyebabkan dia putus, apa yang dia menyebabkan dia lama terkoneksi. Nah, salah satu dengan data yang banyak kan nggak bisa kita analisa satu persatu dengan ribuan data pelanggan. Oleh sebab itulah kita terapkan si big data ini. Nah, kemudian sama big data platform tadi saya sudah jelaskan, kemudian data application dan dashboard. Oke, kita next. Nah, di sini adapun prosesnya. Jadi kita sama ketahui bahwa dalam proses pengolahan data pada big data terdapat 4 proses. Yang pertama ada acquired-nya yang berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua ada access berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan merupakan data kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Nah, biasanya di sini kita menggunakan Hadoop. Seperti yang tadi, ada Hadoop, ada MapReduce, kemudian ada yang Spark. Nah, yang ketiga adalah analitik. Berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan. Namanya kita analitik, berarti kan kita akan output yang akan dihasilkan atau apa. Nah, hasil pengolahan data yang telah diproses. Analitik dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data. Bisa juga berdasarkan diagnostis, mencari sebab akibat berdasar data. Dan bisa juga kita melakukan prediktif, memprediksi kejadian di masa depan, maupun kita preskriptif, analitik, atau merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Nah, kalau yang ini pada penelitian ini lebih ke arah kita melakukan prediktif. Kenapa? Kita akan melakukan prediktif dulu terkait kualitas layanan kita. Ketika kita lihat kualitasnya kurang bagus, kita analisa. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengkonfirmasi ke customer tersebut. Kita akan evaluasi, kita akan berikan kalau memang bermasalah kita lakukan perbaikan. Kenapa? Karena ketika tidak kita konfirmasi, maka akan ada muncul akan berkurangnya atau customer kita akan melakukan pencabutan layanan. Nah, hal ini kan sangat merugikan perusahaan. Jika terus-menerus customer tidak berlangganan, maka perusahaan tidak akan terima pendapatan. Nah, ini kan yang harus dijaga oleh pemangku pengambil keputusan. Jadi, sebelum ada munculnya itu, kita harus analisis terlebih dahulu. Nah, kemudian ada application terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Nah, ini yang saya bicarakan tadi bahwa untuk application bisa kita hasilkan menggunakan dashboard tadi. Jadi kita visualisasikan berupa grafik atau baik grafik batang, grafik pie dan lain itu nggak ada masalah. Yang penting bagaimana data itu bisa ditampilkan informasinya kepada pemegang keputusan. Nah, kemudian lanjut di bagian kesimpulan dan saran. Nah, berhubung di sini saya melakukan rancangan belum mengimplementasikan, sehingga saya sampaikan bahwa dengan rancangan ini, dengan berdasarkan teori, berdasarkan tekniknya, ini dapat memberikan suatu analisis dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini baru hipotesis saya, karena saya dalam hipotesis saya di sini saya asumsikan bahwa dengan kita menerapkan ini, big data ini dapat menghasilkan analisis data yang akan melihat performansi layanan kita. Karena dalam penelitian ini masih dalam tahap modeling. Nah, untuk melihat hasilnya antara rancangan dengan aktualnya memang harus diimplementasikan. Nah, makanya di sini saya harapkan dengan rancangan ini penerapan big data dapat memberikan data performansi layanan sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan
yang akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Nah, untuk saran memang, belum karena kita di sini masih melakukan, modeling, kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu. Karena bisa saja dalam modelingnya walaupun sesimpel, yang kita sampaikan, tapi harus dilihat dulu aktualnya di dalam lapangan. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka tadi yang saya lihat yang jadi referensi. Pertama ada yang buku Pak Komang tadi, Big Data Analytics Ecosystem and Solution dengan Apache Hadoop. Kemudian ada Dumbbell pada tahun 2012 terkait Big Data Now Current Perspective. Kemudian ada juga yang Gokal dan et al. Bicara tentang Big Data for Industry 4.0, di mana dia adalah conceptual framework. Nah, ini diterbitkan di jurnal International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. Nah, kemudian ada juga Jamaica et al. Pada tahun 2012, ada Big Data, The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. Nah, ini dalam McKinsey Global Institute. Nah, kemudian ada Pujanto Arianto dan kawan-kawan pada tahun 2018, pemanfaatan big data dan perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital, majalah ilmiah bijak. Dan yang terakhir adalah Thomas Connolly and Caroline Beek pada tahun 2015, Database System, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Person Education USA. Nah, ini beberapa referensi yang menjadi dasar saya dalam membuat rancangan ini. Memang kalau kita perhatikan bahwa rancangan ini saya menggabungkan dua pemikiran. Pertama, pemikiran di dalam sistem IT-nya atau kita di bagian ilmu komputernya. Yang kedua di bagian manajemennya. Di mana saat ini dua hal itu harus kita kombinasikan. Satu manajemen untuk menghasilkan atau membuat keputusan atau membuat strateginya. Bagaimana perusahaan bisa performs, bagaimana bisa memanage perusahaannya sendiri. Nah, untuk mendukung itu kita harus kolaborasi dengan ilmu komputer. Nah, komputer seperti apa? Inilah teknologinya big data. Sehingga dengan kolaborasi antara dua knowledge tersebut akan menghasilkan satu tujuan yang lebih bagus, yaitu adalah meningkatkan performansi perusahaan. Nah, dalam meningkatkan performansi perusahaan akan berdampak terhadap karyawan, kemudian terhadap lingkungan dan lainnya. Itu asumsi dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rancangan yang telah saya define dalam beberapa waktu. Mungkin ada kekurangan kesalahan karena memang ini masih tahapan modeling awal. Sehingga butuh dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Yang harus pertama lakukan adalah kita harus mengimplementasikan. Nah, ketika sudah diimplementasikan baru kita lihat bagaimana output-nya. Karena memang di sini baru sekitar dasar-dasar tekniknya. Belum melakukan proses apakah kita modelingnya, kemudian bagaimana kita melakukan prosesnya, itu akan mungkin bisa jadi untuk penelitian-penelitian yang keduanya. Karena memang di sini saya akan mengambil judul konsep rancangannya, baru konsep, belum implementasi. Nanti ketika saya sudah menerapkan implementasi, baru kita bisa membuat satu paper lagi terkait implementasi dari penerapan big data pada perusahaan telekomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian paper ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.